Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikannya. Amin. Oleh karena itu selayaknya kita mengucap syukur, memuji-muji Dia karena penyertaannya selalu dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Amin. Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini di hadirat-Mu. Yes. Karena Tuhan baik bagi kami. Amin. Tuhan melindungi kehidupan kami sepanjang malam ini. Pagi hari ini juga kami bangga memiliki Tuhan karena kami bangun keadaan yang sehat, tidak kekurangan apapun. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengurapi kami pagi hari ini, urapi sinyal kami, urapi umat-Mu Tuhan, buat bersekutu, berjumpa, berdiam diri di bawah kaki Tuhan pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala haleluya. hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Amin. Allah kebanggaan kami, kesukaan Ya, kami. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia. Buka hatimu, buka suaramu, muliakan Dia dengan segenap hati dan jiwa pikiranmu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau baik, Kau baik. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Kami banggakan Engkau, kami banggakan Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Selamat pagi Roh Kudus. Tak kepujian Engkau ada bersamaku. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan, Tak pernah Kau tinggalkan ku sendiri. kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa.
musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, mari kita semua katakan syukur. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu Bapa,
semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu, beri hatiku selalu bersyukur padamu, bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagiku. Lebih dalam lagi katakan pujian ini. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagiku. Hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagiku. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan dan
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, yang Kau pulihkan hidupmu pagi hari ini, dan menyembuhkan hati yang terluka, bersamamu, Bapa. Glory, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Mari semua merasakan kehadiran Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi semua, haleluya. Mengalir ya Roh Kudus, memulihkan hidupmu hari ini. Roh Kudus memulihkan hati yang terluka hari ini. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tenang bersamamu Tuhan, karena kami tahu ada Tuhan yang terus menyertai kami. Amin. Ada Tuhan terus yang menuntun langkah-langkah kami. Amin. Pada pagi hari ini sebelum kami beraktivitas melakukan segala kegiatan kami, Yes. Tuhan urapi kami, Amin. tuntun langkah kami, Yes. sehingga kami berjalan bukan kami lagi, tetapi Engkau yang ada di dalam kami, membawa kami kepada hal yang terbaik. Dan pagi hari ini kami percaya urapan-Mu mengalir atas setiap umat-Mu, Yes. dan kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Urapi kami semua pagi hari ini, firman-Mu akan membawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, katakan amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Iya, saya percaya suasana yang ceria akan kita alami hari ini karena Amin. Roh Kudus Amin. sedang mencurahkan rohnya kepada kita, Ya, amin. kuasanya kepada kita, membuat kita bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Yes, Katakan amin. amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, kita berjalan dalam perjalanan hidup ini itu karena tuntunan daripada Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus yang mengarahkan kita. Makanya Bapak Ibu yang sukses dalam segala apa yang dikerjakan dan mengalami damai sukacita dalam keseharian itu sebenarnya karya daripada Roh Kudus. Akibat daripada kita datang setiap pagi untuk memuji menyembah Tuhan. Makanya pujian kita mengatakan yang tadi itu coba dari G, Jo. Ya, oke, dari G coba ya. Ini pujian luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Katakan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Pujian ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara Amen. sekalian. Mungkin kita tidak menyadari orang yang menciptakan lagu ini, dia bukan hanya menciptakan begitu saja, tetapi karena dia punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Dan sampai hari ini mulai diciptakan lagu tetap tidak berubah maknanya, urapannya, hadiratnya tetap ada waktu kita mengangkat pujian ini. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, tenang. Itu semua karena karya Roh Kudus. Katakan amin. Yes, amen. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini sadarilah tuntunan Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita ini sangat kita butuhkan. Makanya judul firman Tuhan pagi ini, Roh Kudus menuntun hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Haleluya. Kalau kita lihat di Yosua 3 ayat 1 sampai 17, bagaimana Roh Kudus memberikan kekuatan, bagaimana Roh Kudus menuntun perjalanan mereka sehingga Yosua bisa menyelesaikan perjalanan itu dengan baik dan kesalahan demi kesalahan tidak ada dilakukannya selama dia yang memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yosua 3 ayat 4 dikatakan demikian, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan ke depan kita belum pernah lalui. Dan tidak ada satupun orang yang ada di dunia ini telah menjalani di jalan yang harus kita tempuh, belum ada. Kita hanya masih ada berjalan di hari ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 27 bulan 9 tahun 2022. Belum ada yang berjalan di tanggal 28 bulan 9 2022. Belum ada. Tetapi Yesus sudah ada di hari esok. Artinya dia sudah berjalan di jalan itu. Jadi dia tahu jalan itu jalan seperti apa. Betul. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua mengingatkan orang-orang yang dipimpinnya untuk selalu mengikuti arahan-arahan yang dibuat. Karena perjalanan mereka dituntun oleh Tuhan. Katakan dituntun oleh Tuhan. Dituntun oleh Bapak Ibu Tuhan. Saudara sekalian. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus mereka jalani. Karena mereka belum pernah berjalan di jalan itu Bapak Ibu. Betul. Ya. Sesaat sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian, Yesus memberikan perintah kepada para pengatur pasukan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, aturan-aturan yang dibuat oleh Allah pada saat itu kepada perjalanan mereka banyak sekali. Agar apa? Agar mereka terus berjalan dalam tuntunan. Amin. Ya, sebab mereka tidak bisa berjalan dengan pikiran mereka. Sebab waktu itu Musa berkata, waktu di zaman Musa sebelum Joshua, dia berkata, saya tidak bisa, saya tidak pintar. Saya enggak mengetahui langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Tuhan katakan, saya akan menuntunmu. Saya akan membuat jalan-jalannya. Sehingga Musa mengikutinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan apapun yang harus dilakukan, Musa selalu tanya kepada Allah pada saat ini. Perintah kepada mereka Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah yang begitu luar biasa. Kita lihat di sini dikatakan ada tabut. Tabut itu apa sih Bapak Ibu? Apa sih tabut itu? Tabut itu apa? Kita sering mendengar tabut-tabut. Apa itu tabut? Itu tabut perjanjian. Itu adalah tanda kehadiran Allah.
Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, tabut itu bergerak, maka pergerakan bangsa Israel akan mengikuti. Tetapi kalau tabut itu diam, maka bangsa Israel juga harus diam. Dan ada jarak, dikatakan berapa? 2000 hasta Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya ada jarak antara tabut itu dengan bangsa Israel. Bahkan ada yang berusaha mendekat mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi harus benar-benar diikuti, dipatuhi. Kudus, sakral. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada aturan-aturan yang kita buat, kita langgar. Enggak seperti dulu langsung pada saat itu. Tapi karena hukum kasih karunia hari ini masih ada waktu untuk pertobatan. Tuh. Dan orang semakin merajalela melakukan kesalahan, pelanggaran. Coba situasi kita hari ini diperhadapkan dengan situasi yang dulu, maka mungkin kita akan berhati-hati melakukan dosa. Dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jaraknya. Kira-kira 2000 hasta panjangnya, jangan mendekatinya. Ini perintah, ini ketetapan. Karena apa? Karena hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. Tanda kehadiran Tuhan pada saat itu sangat-sangat menentukan perjalanan mereka. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Jadi perjalanan mereka dituntun oleh hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan ukuran. Ukuran yang dibuat. Artinya ada batasan-batasan. Sekarang ini kan terlalu bebas. Saya melihat sekarang ini kekristenan terlalu bebas. Tidak ada batasan. Ya, hamba Tuhan bebas menafsirkan firman-Nya seperti apa. Dan orang-orang juga bebas untuk membicarakan apa saja. Apa yang mau dibicarakan, dibicarakan. Kalau dulu nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian, ada batasannya. Ya, jadi saya tidak akan bahas ukuran satu hasta itu berapa, tidak usah ya. Tetapi jelas ukuran satu hasta itu yang saya lihat dalam Alkitab itu atau dalam terjemahan lain itu sepanjang 45 cm. Jadi bayangin aja 2000 hasta dikali 45 cm ya. Terus ini lagi dibagi lagi ya atau dikali 100 senti. Jadi kita lihat panjangnya seperti apa dia. Ya oke, nanti kita akan bahas kapan-kapan saja. Tetapi karena waktu juga Bapak Ibu, yang jelas satu hasta itu 45 cm. Nanti boleh dikalikan di rumah. Nanti Bapak Ibu lihat panjangnya seperti apa ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada rahasia besar di balik peristiwa yang kita lihat ini dalam bangsa Israel. Sebagaimana orang-orang Israel diperintahkan untuk menjaga jarak. Wow, haleluya. Jadi jarak antara tabut itu saya katakan awal tadi itu ada. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus sekarang sedang berkarya atas kita dan dikatakan itu tidak ada jarak. Ya. Bahkan dikatakan ada di hati kita. Tentu kita harus lebih mematuhi. Itu sebenarnya. Yang tadi aja ada 2000 hasta jaraknya, mereka patuh. Mereka menurut, mereka berhati-hati. Tetapi terkadang hari-hari ini Roh Kudus sudah ada di hati nih. Tidak ada jarak antara Roh Kudus dengan kita. Dia menyatu dengan kita. Tetapi kita masih banyak yang melanggar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Roh Kudus yang ada di kita nih, yang tidak ada jarak nih, mari dengarkan dia berbicara. Sebab dia menuntun hidup kita. Mengarahkan kita kepada hal-hal yang terbaik. Amin. Terkadang kita mendahului Roh Kudus. Kadang-kadang kita mendahului Tuhan. Maka kita hilang tuntunan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang menuntun kita. Kita berjalan mengikutinya. Pasti lebih aman, lebih nyaman. Kalau kita yang berjalan di depan, Roh Kudus ada di belakang kita taruh, maka perjalanan kita tidak aman Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari hari ini ya mari, karena kita harus menyadari Roh Kudus itu sangat penting sekali dalam hidup kita. Ya. Sebab begini Bapak Ibu, Amsal 27 ayat 1, kita loncat Bapak Ibu, dikatakan janganlah memuji diri karena hari
esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Yes. Artinya hanya Roh Kudus, hanya Tuhan yang tahu hari esok. Kita nggak tahu. Sekalipun kita hari ini merasa nyaman, merasa hebat, merasa sehat. Kita nggak tahu apa yang ada di depan. Haleluya. Puji Tuhan. Pernah ada, saya nggak tahu di jemaat atau di luar, pernah saya dengar begini. Dia mendengar ada orang-orang sakit, bolak-balik masuk rumah sakit. Lalu dia berkata begini, sakit melulu, banyak kali dosanya itu orang. Gitu ya, kan biasa begitu kan. Kan sekarang ini kan banyak yang menghakimi begitu ya. Sakit mulu, Ya. banyak kali dosanya. Gitu ya. Enggak lama, beberapa bulan berikutnya, dia yang sakit dan sakitnya itu langsung stroke. Langsung nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira seperti itu. Makanya kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Hari ini kita mungkin sehat. Hari ini mungkin kita bisa enjoy, bisa menikmati segala berkat Tuhan. Tetapi keesokan hari kita nggak tahu apa yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Karena kita bukan Tuhan. Kita hanya berjalan sesuai dengan tuntunan. Kalau Tuhan tidak menuntun, kalau Roh Kudus tidak menuntun kita, maka kita seolah-olah berjalan di tengah laut yang luas tanpa kompas. Kira-kira seperti itu. Bingung kemana arahnya. Tetapi kalau ada Roh Kudus yang menuntun kita, arah itu tetap ada. Katakan amin. Haleluya. Jadi tidak ada yang tahu hari esok. Makanya Bapak Ibu, apapun saat ini yang kau kerjakan, usahakan, kau bisniskan, tetap andalkan Tuhan. Amen. Tuhan, tuntunlah aku hari ini. Bawalah aku hari ini kemana engkau mau. Amen. Karena aku tahu tuntunanmu tidak pernah salah. Harus itu yang kita perkatakan. Jadi jangan kita berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita pasti tidak akan tersesat. Karena dia akan mengarahkan kita. Ya, kita dituntun oleh Google Map aja nyampe kan begitu. Apalagi Roh Kudus yang tuntun kita. Saya percaya kita akan sampai dalam waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Mengikuti pimpinan Roh Kudus ya memang kadang-kadang menyakitkan. Kita akan dituntun masuk padang gurun dulu, ya kan? Kita mau berjalan dalam padang gurun. Kita nggak tahu padang gurun ini sepanjang apa, seluas apa. Yang penting berjalan aja dulu, ya. Karena Roh Kudus kalau dia yang tuntun, dia tahu kapan waktunya kita diperhadapkan dengan mata air, kapan diperhadapkan dengan rumput yang hijau. Iya kan, taman buah-buahan, kita nggak tahu kapan kita diperhadapkan. Tapi selama kita menjalani padang gurun, situasi sulit, jalanilah dengan baik. Jalanilah dengan roh takut akan Tuhan. Jangan dengan persungutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya waktu kita menjalannya dengan sukacita, Roh Kudus juga akan tersenyum. Wah, baik sekali di anakku. Dia berjalan sesuai dengan tuntunanku. Ya sudah deh, sudah waktunya. Ayo bukakan. Apa yang menjadi pergumulannya? Apa yang menjadi beban yang dialami, udah bukakan semuanya, buat dia bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kira-kira seperti itu bahasa sederhananya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan putus asa. Karena apa? Karena kalau Roh Kudus yang tuntun kita, dia tahu kapan dia akan membukakan apa yang menjadi pergumulan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan hanya berdoa, memuji Tuhan, melayani si oke. Tetapi kehidupannya sehari-hari tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Bagaimana Roh Kudus tuntun kita? Kalau hati kita ini bukanlah tanah yang subur kita buat. Di hati ini ada akar pahit, ada kebencian, ada dengki, ada iri, ada niat-niat jahat. Bagaimana kita dituntunnya? Saya percaya tuntunan Roh Kudus itu sempurna adanya. Makanya apapun yang terjadi, mungkin bisnismu hari ini belum berhasil, belum sukses. Pekerjaan yang kau kerjakan, mungkin engkau masih begitu-begitu aja. Kalau kau berjalan bersama dengan Roh Kudus, sabar. Berjalan terus.
Tuhan terlalu lama pergumulan ini. Enggak apa-apa, jalanin aja. Terlalu lama. Kita berdoa buat kamera, buat parkiran gereja udah berapa lama. Enggak apa-apa, jalanin aja dulu. Ya Bapak Ibu masih sabar, YouTube kita masih hanya suara saja, itu pun kurang pas. Sabar aja dulu. Sabar. Karena saya percaya Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan menjamah orang-orang yang diberkati Tuhan. Berapa duit sih kamera? Paling 5-6 juta. Roh Kudus sanggup menuntun siapapun untuk memberkati pekerjaannya, Amen. kebutuhan daripada pelayanan kita. Amin. Saya begitu orang ya, saya sabar. Waktu Roh Kudus sudah bicara kencang di sini, sudah begitu nyesak di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu. Itu tanda-tandanya sudah waktunya Tuhan memberkati. Amin. Amin. Harus begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, sabar. Hari ini mungkin suamimu membawa hasil tidak seberapa, sabar. Sabar, jangan marah-marah, jangan salahkan dia. Karena memang belum dibukakan sebelumnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian mari sabar. Roh Kudus pasti akan membawa kita ke padang ataupun ke taman buah-buahan. Yang berlimpah susu dan madu. Ya. Yang penting sabar menjalani padang gurun itu. Lembah itu. Jalan yang licin, kita harus sabar. Jangan cari jalan lain, itu salah. Karena di jalan lain tidak ada tuntunan Roh Kudus. Yes. Tetapi kalau Tuhan bilang berjalan, ya langkahkan kakimu, berhenti, berjalan lagi, berhenti, tidak Ya. apa-apa. Seperti bangsa Israel membawa tabut perjanjian itu, tanda hadirat Tuhan ada di sana. Amin. Berjalan, stop. Mereka harus stop. Gak boleh satu senti, 1 meter juga untuk melangkah lebih jauh, nggak bisa. Tetapi stop, udah stop semuanya. Bergerak lagi, mereka bergerak semuanya, kira-kira seperti itu. Karena Tuhan tahu ya bahwa di depan itu ada yang membahayakan. Tuhan Amen. tahu di depan itu ada situasi sulit. Makanya dia berhenti dulu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan hidupmu hari ini dituntun oleh Roh Kudus dalam urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, usaha bisnis, bahkan apapun ya yang kau lakukan, izinkan engkau dituntun Roh Kudus. Saya percaya Amen. Tuhan akan membawa kita kepada hal yang terbaik karena hanya Dia yang tahu hari esok. Dia yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita ini hanya tahu apa yang ada saat ini juga ya. Ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi percayalah kalau Roh Kudus yang tuntun kita, pasti yang terjadi yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini itulah yang menjadi firman Tuhan sebagai bekal kita menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Oleh karena itu jangan lupa setiap pagi usahakan kita ada di doa saat teduh. Banyak hal yang kita tidak pahami akan dibukakan bagi kita. Mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan ini sangat sederhana, tetapi Roh Kudus akan menjabarkan lebih dalam lagi. Haleluya. Puji Mari Bapak Tuhan. Ibu Saudara sekalian, setiap pagi doa saat teduh yaitu pukul berapa? 4:40. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, jadi kita jangan lupa ingatkan teman kita, saudara kita, bagikan selesai ini agar mereka juga ikut diberkati Tuhan. Amin. Kita tidak tahu, mungkin pergumulan mereka saat-saat ini sangat berat dan mereka butuh tuntunan firman, semangat. Ya inilah waktunya kita menjadi berkat bagi mereka. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, saya akan sapa keluarga yang sudah bergabung di doa pagi ini. Yang pertama ada Bapak Plame, yaitu Bapak, kemarin Bu Yeni bilang itu Pak Hari, ya luar biasa ya. Oke, luar biasa ya. Iya, dia ada di YouTube, ada juga di FB ya. Di bawahnya ada Bapak Rahmat Hari Suryanto ya. Oke, puji Tuhan. Memang jemaat FIFA ini luar biasa ya, luar biasa. Haleluya. Terus ada Bapak Edi Darmawan. Shalom. Iya, oke ada Bu Yakni. Shalom. Ada Bapak Titus Handoko. Shalom. Terus ada Bapak Pendeta Josuana Hampun. Shalom. Terus ada Ibu Jelisna Manurung. Shalom. Terus ada Ibu Paramida Utagalu. Shalom. Iya, bagaimana dagangannya lancar toh? Luar biasa ya.
kita doakan terus ya. Terus ada Ibu Chandra Nurwati, Shalom. Luar biasa ya. Ada Opung Yosep, ada Bu Herna, Shalom. ada Bapak Arifin, Shalom. terus ada Ibu Epi Eplin, Shalom. terus ada Ferdinand Silaban, Shalom. terus ada Ibu Mega Hutagalung Opung Jericho, ada Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan. Haleluya. Terus ada Bu Santi, Shalom. ada Ibu Repina Butar-Butar, ada Dino Prasdino, ada juga Bapak Okcuan De Joki, Shalom. ada Ibu Intan Sitorus, ada Yoas Marcelino, ada Ibu Lim Ebe, ada Ibu Eca Sapitri, Randy Saputra, ada juga Tante Samsidar Huta Barat ya. Oke, salam luar biasa. Terus ada Kakak Basaria Siahaan, ada Monalika Nenggolan, ada Itorat Nasi Hombing, ada Maya Patresia. Haleluya. Saya lihat dulu mungkin ada yang ketinggalan ya ataupun tidak dicatatkan. Terus ada Kakak Basaria Siahaan udah tadi. Terus ada Ibu Nora Hutagalung. Iya, ini ada Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan. Saya sabar Pak Gem. Saya belum terpilih di BPS Kota Batam. Terima kasih buat dukungan doanya. Semangat. Iya, enggak apa-apa Bu ya. Mungkin ada hal yang terbaik. Sabar ya. Janji Tuhan tidak pernah salah dan dia menempatkan ibu di tempat yang terbaik. Ya, kita dukung dalam doa terus ya. Haleluya. Semangat terus. Terus ada, oke itu saja yang tambahannya. Coba saya lihat ke atas lagi. Ya. Oke. Oke, puji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Iya. Ya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalirlah Roh Kudus selalu dalam hidup kami, menuntun langkah-langkah kami. Amin. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami akan gagal, kami akan mengalami kesulitan kalau kami berjalan sendiri. Tetapi kalau Roh Kudus yang menuntun kami, sekalipun kami dalam kesulitan menjalaninya, tetapi kekuatan yang baru mengalir atas kami. Pada saat ini urapi setiap umat-Mu, yang sakit sembuhkan, lemah dikuatkan, yang beban berat Tuhan berikan kekuatan yang baru. Bahkan yang mengharapkan jalan-jalan dibukakan, mari bukakan bagi umat-Mu. Sehingga mereka bersuka cita, bergirang. Karena Tuhan sudah melakukan perkara yang besar atas mereka. Hamba-Mu berdoa buat keluarga demi keluarga. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Plame atau Bapak Rahmat Ari Suryanto, Bu Yeni, bahkan kedua putrinya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Dalam hal apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Maka dalam setiap pergumulannya ada Tuhan Yesus yang tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bapak Edi Darmawan bersama dengan anak-anaknya dan orang tuanya, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan Pak Edi, bahkan bisnis anak-anaknya diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bu Yakni, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dalam mengerjakan segala apa yang dikerjakannya, berhasil dan diberkati selalu.
selalu. Bahkan anak menantu cucunya semua sehat-sehat. Dan diberkati dalam segala apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan mereka. Bahkan dalam setiap pergumulannya Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Begitu dengan Bapak Titus Handoko, berkati suami istri, berkati anak menantu bahkan cucu-cucunya. Oh, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Baik kuliah daripada Michelle Tuhan berkati, bahkan cucu daripada Bapak Titus yang berulang tahun kemarin biarlah Tuhan memberkati. Berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan berdoa pertumbuhan tubuh yang sempurna dan dijauhkan dari kesakitan. Bahkan kami percaya menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam kesehatan dan diberkati pekerjaannya. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan keluarga Bapak Arifin Saputra, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besar. Berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan dalam mengerjakan segala apa yang dikerjakan, diusahakan mereka. Biarlah Tuhan perlancar dan diberkati lebih lagi, dipromosikan. Terima kasih Bapak, dalam setiap pergumulan Tuhan selalu ada menolong mereka. Begitu juga keluarga daripada Ibu Epi Evelyn, berkati Tuhan suami istri bahkan seluruh keturunannya. Bahkan hari ini Tuhan kami terus berdoa buat Ibu Epi Evelyn. Tuhan sembuhkanlah setiap sakit penyakit dalam tubuhnya. Kami tahu tubuhnya adalah bait Allah. Oleh karena itu biarlah dikuduskan, disucikan, disembuhkan, disempurnakan oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya. Sehingga ibu ini boleh sehat dan bisa beraktivitas, bahkan lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat Ferdinand Silaban, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, masa depan yang luar biasa, bahkan jadikan dia menjadi saksi dimanapun dia berada. Engkau sembuhkan Tuhan papanya, penglihatannya pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bundanya biarlah terus semakin sabar, bahkan buat bundanya sehat selalu dan diberkati apa yang dikerjakannya. Bahkan adik-adik manat Ferdinand ini Tuhan berikan kesehatan, masa depan yang luar biasa.
bahkan roh takut akan Tuhan, bahkan dalam setiap usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Hamba juga Yesus. berdoa saat ini ya Tuhan buat Opung Jericho, Ibu Mega Tegalung berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang, bahkan seluruh keturunannya diberkati kesehatannya, Amin. bahkan diberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, bahkan dalam setiap pergumulan mereka ada Tuhan Yesus yang menolong. Begitu Amin. dengan keluarga daripada Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan, berkati suami istri, berkati anak-anaknya dengan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Terkadang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, buat dia tetap kuat, tetap sabar, tetap semangat, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu angkat lebih tinggi, promosikan ke level yang berikutnya, yang terbaik yang terjadi. Kami tahu bagi anak-anak Tuhan yang setia, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati apa yang diusahakan, dibisniskan mereka. Hari ini juga hamba berdoa buat keluarga Ibu Santi, berkati Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada suami istri, anaknya Aldo, bahkan juga kepada keluarga besar. Hamba terlalu percaya orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu mengalami sukacita sekalipun dalam pergumulan. Berkati pekerjaan suaminya sehingga membuahkan hasil yang luar biasa dan membuat keluarga ini semakin bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Ibu Repina Butar-Butar, berkati berikan kesehatan kepada suami istri, kepada anak-anak, berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, bahkan apapun yang digumuli hari-hari ini, biarlah mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Dino Prasdino, berkati kesehatannya, berikan kecerdasan dalam studinya, masa depan yang luar biasa, bahkan omanya, bapaknya, mamanya, bahkan semua keluarga besar, berikan kesehatan sempurna, khususnya Mama Dupan, sembuhkan setiap sakit penyakit dalam tubuhnya, mengalirlah kuasa-Mu, darah-Mu membasuh, menyucikan. Sekalipun kami tidak sampai di sana hari ini ataupun mungkin ada waktu kami yang masih padat, biarlah Tuhan sendiri yang menjamahnya, menyembuhkannya oleh darah selebih-lebihnya. Itu yang menyembuhkan, memulihkannya, dan ibu atau Mama Dupan akan sembuh dan ia akan terus bersemangat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, segala pergumulannya kami tahu Tuhan Yesus yang menolong. Hari ini Tuhan kami juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Dejoki, Mbak Okcuan, berkati Tuhan, berikan kesehatan baik kepada anaknya Melsen, bahkan seluruh keluarga besar, bahkan apa yang selama ini diusahakan, khususnya urusan-urusan tanah, biar semua berjalan dengan baik. Sekalipun kemarin ada penundaan, kami percaya Tuhan sedang membuat jalan-jalan yang terbaik. Oleh karena itu biarlah semua berjalan dengan baik, sukses dan berhasil. Sehingga Pak Okcuan lebih lagi mengalami sukacita yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Intan Sitorus, berkati suami istri, berkati juga anak-anaknya dengan kesehatan yang sempurna. Kekuatan yang baru mengalir bagi mereka, bahkan dalam mengerjakan segala pekerjaan, aktivitas, bahkan usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Bahkan pelayanan mereka Tuhan Yesus juga yang memberkati. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Lim Ebe, berkati suami istri, berkati anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam mengerjakan segala apa yang dikerjakan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Eca Sapitri bersama Pak Harno, anak-anak, bahkan orang tua mereka, seluruh keluarga besar, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apa yang diusahakan, dibisniskan mereka hari-hari ini, Tuhan Yesus memberkati, promosikan lebih lagi ya Tuhan. Bahkan rencana mereka di awal bulan depan Tuhan, mereka akan buka usaha yang baru, biarlah Engkau turut campur di dalamnya, membuat berhasil dan beruntung. Tuhan yang mempromosikan, malaikat-Mu membawa orang-orang datang ke sana untuk membeli apa yang mereka jual. Kami percaya waktu mereka buka maka pengunjung akan banyak, karena Tuhan sendiri yang mempromosikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam setiap pergumulan Tuhan Yesus yang tolong keluarga Ibu Eca. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Randy Saputra, berkati, berikan kesehatan, berkati pendidikannya, masa depan yang luar biasa di dalam Engkau. Bahkan terus dia berjalan bersama-Mu, maka dia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, menjamah seisi rumahnya, keluarganya semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak.
berlimpah. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Tante Samsida Ruta Barat, berkati suami istri, berkati anaknya dengan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan memberkati, bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang menolong. Begitu juga dengan kakak Basaria Sehat di tebing, berkati suami istri, berkati anak-anaknya dengan kesehatan yang sempurna. Dalam segala apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, bisnis mereka, biarlah diberkati berlimpah-limpah. Bahkan hamba-Mu berdoa buat pergumulan demi pergumulan, ada Tuhan Yesus yang baik menolong mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Monalika, Nenggolan bersama dengan Maya, berikan kesehatan sempurna, berkati pekerjaan mereka. Bahkan hamba-Mu berdoa apapun yang digumuli mereka Tuhan, hari-hari ini biarlah Tuhan memberkati, membuat jalan-jalan yang baru, dan mereka akan bergirang karena Tuhan menjamah, bahkan juga menyediakan apa yang mereka butuhkan. Amen. Terima kasih Bapak, berkati juga orang tua mereka di kampung agar mereka sehat, panjang umur, dan sukacita terus berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa buat Ito Ratna Sihombing, berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada suami istri, anak menantu cucunya, bahkan mama tua kami yang bersama dengannya di sana di Tarutung, biar Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, bahkan dalam segala usaha bisnis mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Nora Hutagalung. Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan, suami istri, bahkan pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati, bengkel mereka, banyak langganan-langganan yang baru, yang lama tetap bertahan. Bahkan kami percaya berkat Tuhan tidak berhenti di situ, tetapi terus berkembang. Bahkan pergumulan mereka buat keturunan Tuhan. Sekian lama mereka bergumul, hari ini Tuhan buatlah mujizat terjadi. Sehingga keluarga ini boleh bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, bertambah-tambah sukacitanya lebih lagi. Terima kasih, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, dan janji Tuhan tidak pernah diingkari. Hari ini biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada keluarga ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa saat ini Tuhan buat Ibu Yanti Oktavia, berkati dia, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Bahkan juga anaknya Andreas, berkati pekerjaannya, masa depannya. Bahkan juga kepada Ariel, berikan kepintaran menyelesaikan studinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan besar atas keluarga ini. Bahkan dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan Yesus yang tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat Yosef Altiar Sianipar, berkati kesehatannya, berkati masa mudanya, buat dia semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan apapun yang didoakan, khususnya pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik kepadanya. Berkati papa mamanya, adik-adiknya, berikan kesehatan sempurna. Bahkan juga dalam bengkel mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Bahkan kami berdoa saat ini buat keluarga Gajah Siloam Piku. Tuhan berkati Tuhan dengan kesehatan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, aktivitas, apapun saat ini yang mereka gumuli, biarlah Tuhan Yesus juga yang memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Lydia Sutanto, Kau berkati suami istri, berkati anak-anaknya, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka. Bahkan apapun pergumulannya hari-hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat terjadi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Lydia Kusuma, berkati suami istri, berkati anak menantu cucunya, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apapun saat yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Dalam usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Juga dengan Ibu Pendeta Lili Kusuma di Bogor, berkati kesehatannya, panjang umur, bahkan seluruh keturunannya juga diberkati kesehatan, juga diberkati pekerjaan mereka. Begitu dengan Bapak Herianto Cho, berkati Bu Angel, bahkan juga anak-anak dan orang tua mereka, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam usaha mereka diberkati lebih lagi, bahkan dalam segala pergumulan mereka, Tuhan Yesus yang tolong. Terima kasih, bahkan tim yang mereka bangun, bentuk biar tim yang solid, yang kokoh, yang di dalamnya ada terobosan-terobosan yang besar. Begitu dengan Bapak Pian di Kosambi, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, menantunya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Dalam setiap apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati berlimpah-limpah. Dan itu Ernest Torus juga berkati bersama papa mamanya, bahkan seluruh keluarga besar
besar. Bahkan dalam segala yang dikerjakan Tuhan memberkati. Amin. Hamba juga berdoa buat pergumulan gereja kami. Untuk parkiran bahkan juga kamera yang kami butuhkan buat live ini. Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan memberkati. Kami terlalu percaya segala kebutuhan pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti menyediakannya. Amin. Begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang menabur dalam persembahan mereka. Baik dalam ucapan syukur, diakonia, misi. Bahkan persepuluhan mereka. Mari Tuhan berkati ya Tuhan. Yes. Oh bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu kepada mereka. Apa yang mereka tabur mereka tuai. Dan berlimpah kebaikan Tuhan mengalir bagi keluarga mereka. Bahkan yang berjanji di Natal ini Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu. Sehingga mereka bisa melunaskan sebelum tanggal yang ditetapkan. Bahkan kami sebagai masyarakat ataupun yang ada di Indonesia ini. Tetap berkewajiban berdoa. Pulihkan negeri kami. Yes. Pulihkan bangsa kami. Amen. Urapi pemimpin kami. Sehingga mereka mengerjakan tugas mereka dengan roh takut akan Tuhan. Amen. Dan kami percaya kami yang tinggal di dalamnya akan mengalami kenyamanan, sukacita. Bahkan gereja-gereja dimanapun berdiri. Semua bebas dan tidak ada gangguan apapun. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami akan melakukan segala kegiatan aktivitas kami. Tuhan yang berjalan di depan kami. Bahkan Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Sehingga pagi ini kami mengerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Anak cucumu. Pekerjaanmu. Bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang bisa di doa kita, pertemuan kita pagi ini. Kita percaya kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dari tempat ini kami keluarga Gembala mengucapkan maju terus tetap semangat. Shalom.